Selamat malam, perkenalkan nama saya Nindya Dipa Kencana. Saya dari kelas 10A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bakteri. Bila kita mendengar kata bakteri, tentu kita berpikir bahwa bakteri adalah sesuatu yang menyebabkan penyakit. Padahal bakteri tidak sepenuhnya bersifat patogen atau penyebab penyakit, karena 99%-nya sangat bermanfaat bagi kita. Jadi, apa itu bakteri? Bakteri merupakan kelompok makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan bersel tunggal. Ciri-ciri dari bakteri itu sendiri yaitu sebagai berikut. Pertama, bakteri berukuran kecil. Kedua, terdiri dari satu sel atau uniseluler. Ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Keempat, ukuran tubuhnya 0,1 mikron dan panjangnya 1-20 mikron. Kelima, hanya dapat dilihat dari mikroskop. Keenam, hidup berkoloni serta secara soliter. Ketujuh, kosmofit atau berhabitat luas. Nah, itu ciri-cirinya. Sedangkan struktur bakteri itu sendiri ada kapsul, dinding sel, membran sel, pili, nukleoid, sitoplasma, flagel, plasmid, mesosom, dan ribosom. Nah, bakteri juga dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah dan panggilannya loh. Bakteri dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tipe monotrik, yaitu bakteri yang memiliki satu flagel di salah satu ujung tubuhnya. Nah, contoh bakteri ini yaitu ada Pseudomonas aeruginosa. Nah, tipe yang kedua ada Lophotric, yaitu bakteri yang memiliki banyak flagel pada salah satu ujung selnya. Contoh dari bakteri ini adalah Pseudomonas virescens. Nah, selanjutnya ada tipe yang ketiga yaitu tipe Amphitrich, yaitu bakteri yang memiliki flagel pada kedua ujung selnya. Contohnya adalah bakteri Aquaspirillum serpens. Nah, tipe yang keempat nih, yaitu tipe Peritrich, adalah bakteri yang memiliki banyak flagel yang tersebar pada seluruh permukaan dinding selnya. Contoh dari bakteri ini sendiri yaitu ada Salmonella typhosa nih. Nah, itu tadi adalah pengelompokan bakteri berdasarkan flagelnya. Berikutnya adalah bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama ada tipe monobacil, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contohnya yaitu ada Escherichia coli. Kemudian tipe kedua ada Euplobacil, yaitu bakteri yang berbentuk batang yang bergandengan dua-dua. Contohnya yaitu ada bakteri Salmonella typhosa. Selanjutnya ada tipe ketiga. Dan tipe ketiga ini ada Streptobacil. Bentuknya batang bergandengan memanjang seperti rantai. Contoh dari Streptobacil ini ada Bacillus antharicus. Nah, selanjutnya ada tipe keempat, yaitu Monococcus. Bentuknya seperti bola tunggal. Contoh dari bakteri ini adalah Chlamydia trachomatis. Dan tipe yang kelima yaitu ada Diplococcus. Bentuknya bola yang bergandengan dua-dua. Contohnya ada Neisseria gonorrhoeae. Nah, ada juga tipe yang keenam, ada Streptococcus. Bentuknya bola memanjang seperti rantai. Contoh dari Streptococcus yaitu ada Streptococcus mutans. Selanjutnya ada tipe 7 yaitu ada Sargina. Bentuknya bola yang berkelompok 4-4, jadi bentuknya itu mirip kubus. Contohnya adalah Thiosargina rosea. Nah, tipe yang ke-8 ada Staphylococcus. Bentuknya bola yang berkoloni membentuk sekelompok sel seperti anggur. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Nah, ada juga nih tipe yang terakhir adalah Spirillum. Bentuknya spiral melengkung. Nah, gambarnya ada di sini. Nah, contoh dari bakteri ini adalah bakteri Treponema polydium. Nah, sekarang kita akan membahas
tentang pengelompokan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya. Nah, di sini kita akan mengelompokkan menjadi yang pertama, yaitu bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat menghasilkan atau dapat mendapatkan makanannya sendiri. Autotrof di sini juga masih dibedakan menjadi dua, yaitu ada fotoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi cahaya dalam penyusunan bahan organiknya. Dan selanjutnya ada kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan bahan anorganik dalam penyusunan bahan organiknya. Nah, kelompok bakteri selanjutnya yaitu ada bakteri heterotrof. Kok namanya mirip-mirip ya, autotrof dengan heterotrof? Tapi ternyata beda loh. Kalau autotrof dia itu mandiri, artinya bisa menghasilkan makanannya sendiri. Tapi kalau heterotrof dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, melainkan dia mengambil senyawa organik dari organisme lain, guys. Nah, heterotrof sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu ada aerob dan anaerob. Aerob itu adalah bakteri yang membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob merupakan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, itu tadi adalah pengelompokan bakteri menurut cara memperoleh makanannya. Dan selanjutnya kita akan mengelompokkan bakteri lagi nih. Pengelompokan yang selanjutnya itu adalah pengelompokan bakteri yang berdasarkan pewarnaannya. Nah, bakteri ini dibedakan menjadi ada bakteri gram positif. Yang pertama ini bakteri gram positif yaitu bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violetnya. Jadi warnanya jika di dalam mikroskop warnanya cenderung biru atau ungu. Yang kedua ada bakteri gram negatif, yaitu bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violetnya. Jadi kalau di mikroskop dia cenderung berwarna merah. Yang terakhir nih, yaitu pengelompokan berdasarkan perkembangbiakan bakterinya itu sendiri. Nah, ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada transduksi, yaitu perkembangbiakan dengan cara pemindahan materi genetik lewat perantaraan bakteriofag. Yang kedua yaitu perkembangbiakan transformasi, yaitu dengan cara masuknya DNA bebas ke dalam sel bakteri. Nah, perkembangbiakan yang ketiga ini yaitu ada konjungsi, yaitu dengan pemindahan atau pertukaran materi genetik secara langsung melalui kontak antar sel dengan pilus. Nah, biasanya ini terjadi di bakteri gram negatif yang tadi ya. Nah, terakhir ada perkembangbiakan yang keempat, yaitu amitosis, lewat pembelahan sel melalui tahapan sederhana pada organisme prokariotik ya, atau yang tidak mempunyai inti sel. Nah, itu tadi penyampaian saya tentang materi bakteri. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi tentang protozoa. Apa yaitu protozoa dan apa bedanya protozoa dengan bakteri? Tetap saksikan video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sekian dari saya. Terima kasih.